Keluar. Mungkin suamiku, anak-anak kan tenang gitu ya, nggak digangguin lagi kalau sasarannya aku gitu ya. Tapi masih pengen ngebesarin anakku yang paling kecil. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Kalau aku nggak ada gitu ya, mungkin udah nggak ada gangguan kayak gini gitu ya. Kadang pengen nyerah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah kita. Alhamdulillah, pada episode kali ini kami kedatangan narasumber, seorang ibu yang mengeluhkan penyakit misterius yang menjadikan perut beliau itu sering membesar dengan sendirinya. Nah, nanti kita akan wawancara lebih lanjut bagaimana awal mulanya, apakah sudah ada ikhtiar ke medis apa belum. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kemarin ikut rukyah masal ya di Peta Hidup ya? Waktu kemarin di rukyah, perutnya sempat bereaksi nggak? Iya, sama. Besar? Sama besar kayak pas rukyah masal. Sudah berapa lama kejadian itu? Dari Februari, ini bulan Februari lagi ya. Setahunan ini. Tapi sudah ada ikhtiar ke rumah sakit, ke dokter gitu? Sempat ke klinik awal-awalnya Mas, Pak Ustadz. Terus kliniknya nggak mau sama sekali ngasih rujukan. Karena pas perut membesar itu suruh datang langsung katanya gitu. Diduga tumor katanya. Tapi setiap pagi aku mau USG, perutnya kempes. Karena kan ada waktu-waktu tertentu membusungnya setiap asar, mau maghrib, tengah malam, pagi itu habis subuh biasa zikir ngaji gitu, kempes. Jadi ada waktu-waktu tertentu, jadi sayanya juga bingung mau OSG-nya juga. Iya, kadang-kadang seperti itu, biar nanti dibikin bingung kan. Nah, gitu Pak Ustadz. Orang medis yang pastinya kan lihat loh, ini normal kok. Nah, mana busungnya? Dokternya juga bingung karena perut yang membusung itu lebih cenderung ke kiri Pak Ustadz. Jadi benjolan itu lebih cenderung ke kiri, jadi nggak rata ya, busungnya tuh nggak rata, jadi lebih nonjol sebelah kiri. Keras? Kalau pas lagi busung keras. Nah, napas juga. Ada ini nggak kayak benjolan yang apa namanya? Ya kayak bola, Pak Ustadz. Kayak bola? Ya, jadi kalau bukan angin ya? Bukan busung, kita kayak gini kan busung angin tuh. Oh iya, enggak. Oh, enggak ya? Enggak, jadi kenceng, bulat kayak ngebentuk bola, jadi lebih condong ke kiri. Sampai pinggang, sampai sini? Enggak, iya kalau di kiri ya, dari sini kan, dari sini ke kiri. Tapi di sini meskipun agak gede, lebih condong ke kiri. Karena emang selama di sini, Pak Ustadz kan pindahan ya. Selama 4 tahun di sini tuh, badan saya sebelah kiri. Sering sakit? Dipakai jalan aja, sering kayak diseret. Dari pokoknya dari pundak sini sampai ujung kaki, udah kayak kalau lagi berasa udah mati rasa Pak Ustadz, sampai ujung jari-jari pun. Berarti pindahnya baru setahun ya ke Purwokerto? 4 tahun. 4 tahun. Udah hampir 4 tahun. Aslinya mana Bapak Ibu? Kalau saya asli Purwokerto. Oh, asli Purwokerto. Ya, ini Bogor. Bogor. Ya berhubung kemarin di Tangerang kecelakaan, dari pihak keluarga saya suruh pulang. Ya ini masalah ini juga. Sama. Jadi ibarat kata ya, di sananya kepingin dari salah satu keluarga saya ini ada yang hilang satu, baru dia puas kayaknya. Jadi apa ya Pak Ustadz, kalau direntetin tuh banyak banget kejadian yang gak wajar gitu. Selama di Tangerang itu suami terus Pak Ustadz yang kena. Dari yang tiba-tiba nggak bisa jalan, terus nggak bisa bangun, sampai sempet yang terakhir parah itu sebulanan terakhir udah nggak sadar Pak Ustadz dia. Jadi mata itu
udah nggak ada bola hitam. Aku udah sama anak-anak udah panik ya. Sampai sebulan itu berturut-turut. Nah, terakhir kecelakaan Kecelakaan apa? Mobil, motor? motor karena Saya ojek online. lagi nge-grab, Nge-grab. ditabrak mobil. Lagi pas kenceng, sama-sama kenceng. Udah mental sampai tulang pundak ini patah. Ya Allah. Ya itu pas terakhir di situ langsung ngasih tahu ke Jawa, ke sana ke sini, dari pihak keluarga saya suruh ya udah pulang aja, namanya rezeki mah di mana aja rasanya. Di sini kan kumpul sama keluarga, nggak di sana kan sendirian, ada apa-apa kan enak. Kayaknya ya udah kita pulang ke sini. Terus sama ngikut apa usaha lagi apa yang kita terusin yang di sana, usaha istri gitu. Oke, kalau Bapak sehari-harinya sama, ada perut membesar juga enggak? Enggak, kalau saya cuma di tangan hampir ibarat kata setiap hari 24 jam setiap hari, yang sebelah kiri apa kanan itu udah kayak mati rasa. Kalau kita bawa motor udah otomatis kayak kesemutan, itu udah posisi ngegas, posisi kenceng enggaknya juga enggak kerasa. Itu setelah kecelakaan atau sebelum? Yang kepas itu, yang sering nggak kerasa? Ya mulai di sini aja. Mulai di sini. Udah. Berarti pasca kecelakaan ya? Pernah lumpuh tadi katanya? Yang kata waktu di awal tadi pernah mau lumpuh apa? Jadi Iya, itu pas habis nge-grab kadang nyampe rumah pulang tahu-tahu badan lemes semuanya. Nggak dibawa jalan aja nggak bisa. Kepala pernah kayak ditusuk-tusuk jauh. nah itu Pak Ustadz yang sering pegangin kepala sampai matanya tuh berbalik Pak Ustadz. Aku udah ya Allah. Sebulan berturut-turut itu Pak Ustadz, hampir tiap minggu suami itu sampai aku ketakutan sendiri. Ya udahlah, bismillah pindah gitu. Mudah-mudahan di sana nggak diganggu gitu ya. Aku juga namanya jualan, takutnya dari persaingan bisnis juga ya, mikirnya kan gitu. Jadinya udah pasrah, udah ikut aja deh. Ya udah pulang. Ya moga-moga di sini barokah. Amin. Barokah, tambah dijaga semuanya sama Amin. Allah, lebih harmonis. Ya Allah. Coba saya boleh lihat lidahnya Bapak. Oke. Jadi kondisi kepas tangan yang kemudian sering kesemutan, pertama itu dari efek kecelakaannya ya. Kemudian yang dulu mungkin sering pingsan itu karena stagnasi energi. Energi Bapak banyak sekali tersumbat karena kondisi tubuh yang terlalu lembab dingin. Nah, ini saya pakai bahasa TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Jadi kelembaban ini harus kita uraikan. Kenapa bisa lembab? Ya maklum kalau misal Bapak dulu kerjanya di ojek ya, ojek online, karena sering kena angin kan, kena patogen luar, kemudian juga mungkin kalau makan malam terlalu malam, itu juga bisa menjadi salah satu pemicu kelembaban itu tinggi dan juga kondisinya dingin, kondisi dalam tubuhnya. Maka nanti solusinya bisa menggunakan herbal-herbal yang sifatnya hangat. Bapak punya hipertensi, darah tinggi? Enggak. Nah kalau gitu bisa dicampur dengan jahe. Nah, sereh, kayu manis, ya kapulaga, kemudian bisa campur jahe. Nanti bisa ditambahi jeruk nipis sama madu di akhirnya. Kalau sudah anget-anget kuku, baru campur madu, jangan pas panas. Itu diminum tiap pagi, insya Allah bisa buat menguraikan kelembabannya. Kemudian juga bisa, ini untuk Bapak dulu ya, nanti baru Ibu ya. Nanti untuk penguatannya juga dan melancarkan energi Bapak bisa dengan jalan pagi setiap hari, setengah jam aja, 30 menit aja. Ya, paling enggak 3 kilo lah. Jalan aja nggak usah lari. Di Gor Susilo Sudarman itu kan itu bisa jalan-jalan itu. Tapi jalannya kalau bisa nanti jalan cepat. Tergantung penyesuaian kaki dulu. Gitu. Itu salah satu ikhtiar buat menguraikan kelembaban dan melancarkan energinya. Sehingga nanti insya Allah nggak akan ada gangguan-gangguan itu lagi. Ya, walaupun sekarang di Purwokerto alhamdulillah sudah nggak seperti di Tangerang dulu. Karena mungkin di sini masih ngojek atau enggak? Enggak ya, karena itu akhirnya bisa menjadi salah satu alasan kenapa waktu di sana sering pingsan yang sampai kelerannya aja yang kelihatan, di sini enggak.
karena memang paparan angin yang terus-menerus kena. Itu nanti bisa. Habatus sauda itu juga bagus buat papa karena sifatnya panas, menghangatkan. Nah, ngoten nggih. Nah, buat ngeringkannya pakai jeruk nipis itu diantaranya, atau sereh itu juga bisa. Godokannya itu ya, 2 gelas digodok jadi satu gelas, diunjuk. Bacain Fatihah dulu boleh 7 kali, baru diunjuk diminum. Untuk bapak. Nah, saya nggak memungkiri ini ada apa gangguan-gangguan setan. Mereka bisa masuk dari celah manapun, termasuk juga celah apa kesehatan, celah perasaan, pikiran gitu. Kalau kemarin saya bilang ya ini kasus apa sihir gitu ya ke ibu ya. Ya memang dari ciri-ciri yang ibu sampaikan memang kuat dugaan ke arah situ. Tapi siapa yang nyihir bodoh amat lah. Biar Allah nanti yang balas itu ya. Aku juga gitu Pak Ustadz, udah di titik yang pasrah. Cuman sebulan kemarin itu 2 kali aku nggak bisa bangun Pak Ustadz. Di sini tuh berat banget, beban kayak ditimpa apa ya, nggak bisa bangun Pak Ustadz. Sering mimpi kuburan? Enggak, aku mimpinya air. Sungai. Menarik. Terus? Kemarin juga habis diruqyah sama Pak itu ya, Pak Ustadz, apa itu yang ke rumah? Pak itu? Pak itu siapa namanya? Pak Aslam. Nah iya Pak itu, Aslam. Malamnya aku mimpi makan. Makan apa? Temen masak ya, temen sih di Tangerang gitu ya, terus nggak mau tapi aku ngiler banget ngelihat ikan mujair goreng gitu ya. Oh keren ini. Akhirnya aku makan. Terus? Udah, terus sempat kalau air sih udah sering banget ya Pak Ustadz ya. Dari dulu ya, dari awal sakit sering mimpi air nggak? Dari Tangerang. Makanya pas kecelakaan dia tuh udah kayak dikasih firasat Pak Ustadz. Udah pas ditelepon temennya aja, aku cuman bengong. Ya Allah ternyata mau ada ini gitu ya. Air ngalir atau air genang? Air ngalir, sungai selalunya gede. Sungai gede. Kadang aku berdiri di tengah-tengah, mau ke kiri nggak bisa, mau ke kanan nggak bisa, udah jalan di tempat aja. Kadang jalan nelusurin sungai, tapi nggak ada ujungnya. Masya Allah. Sering banget. Banyak kebun pisang. Nggak perhatikan? Nggak perhatiin, maksudnya cuman kayak orang linglung aja Pak Ustadz. Kalau udah, makanya sampai sekarang pun saya trauma kayak diajak ke Cilacap aja, ngelihat kali Serayu, kadang merem, udah nggak mau lihat. Takut ya kalau lihat air, ke sungai ya? Karena saking seringnya, dulu nggak Pak Ustadz, karena mungkin saking seringnya mimpi itu ya, jadi kayak ketakutan sendiri. Di sungai itu ada makhluk nggak ya, misal buaya atau ikan atau apa ya, ular? Nah, pas semalam mimpi mandi sama anak, di dalam bak itu banyak banget ikan. Ikan apa? Ada ikan hias, tapi ada lagi yang gede Pak Ustadz. Aku nggak tahu ikan apa itu ya. Persis semalam. Aku sempat ngomong ya sama anakku tuh yang kecil. Kataku, ini ayah kok bisa-bisanya bak ditaruhin ikan buat mandi, ikan kotor gitu ya. Terus, cuman ya mimpi sering banget air. Putra berapa Bapak, Ibu? 3. 3 ya, Alhamdulillah. Anak-anak kalau bisa juga dibacain doa perlindungan, ditiupkan ke mereka, diusap ke seluruh tubuh. Setiap hari. Apalagi kalau mau bobok mereka itu, ibu atau bapak yang membacakan ayat kursi, kulhu, falak, anas, dah ini aja, 4. Tiupkan ke tangan, terus diusap ke seluruh tubuh mereka. Mimpi terkait air itu banyak takwilnya. Kalau secara metafisik yang saya temukan dari cara mendiagnosa sihir, ya itu menjadi salah satu pertanda bahwa sihirnya dipakai elemen-elemen air. Ya, elemen air. Jadi gunanya buat apa? Ya, jadi kayak terombang-ambing mengikuti arus, dibikin bingung, dibikin hilang fokus, dibikin nggak punya tujuan arah hidupnya itu kemana. Persis banget. Jadi medianya atau metodenya ini macam-macam. Ada yang pakai siraman, kemudian keinjak secara nggak sengaja,
ada yang dikasih minuman kemudian dia terminum, ya. Atau pakai apa ya, yang umum itu ya biasanya disiramkan kemudian keinjak, atau ini dicipratkan ke apa, dinding rumah. Wallahu a'lam bishawab itu pakai apa ya, kita kan enggak tahu, nggak bisa nebak pakai metodenya apa, tapi yang jelas dari ciri-ciri ibu ya memang ke arah situ. Nah, kalau takwil secara psikologis, kenapa kok sering mimpi sungai? Ya, sungai ini kaitannya erat dengan kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Jadi apa ya? Mungkin ada kerinduan terhadap keharmonisan, kesehatannya Bapak, itu kan bisa menjadi salah satu sebab ya, sehingga ibu akhirnya bermimpi sungai secara terus-menerus. Ya, memang berkaitan sih antara sihir yang menggunakan media air dengan kondisi batin. Kalau ibu bisa memanage hal tersebut, insya Allah mimpi itu hilang. Ya, saya bisa memahami lah apa yang dirasakan Bapak sama Ibu, gimana beratnya fase-fase itu, tapi insya Allah ini menjadi tangga kemuliaan jenengan sekeluarga. Amin ya Allah. Ya, moga-moga nanti seblaknya laris manis. Amin. Viral Amin. Sepurwokerto. Amin. Kalau aku emang jualan fokus online sih, Pak Ustadz. Online. Nggak punya warung. Oh. Jualan pun di dapur seadanya. Mhm. Emang dari Tangerang pun emang fokus aku online. GrabFood, ShopeeFood. Kalau di sini kan sistemnya DO ya, dari kos ke kos gitu. Jadi suami yang nganter, aku yang masak. Nggak punya karyawan nggak, tapi alhamdulillah ya Pak Ustadz gitu. Jadi ini tuh kayak dikejar loh Pak Ustadz. Awal kesini omset di online tuh di Grab doang ya Pak Ustadz. Sebulan bisa nyampe 16 juta, 17 juta. Tapi semenjak mungkin ketahuan ya Pak Ustadz. Ya Allah 100.000 juga sehari. Pengen 100.000 Pak Ustadz. Nggak ada. Selama 3 tahun. Sorry, ketahuan apa maksudnya? Hah? Ketahuan apa tadi? Mungkin Oh, yang sana tahu. Iya, mungkin kan karena mungkin targetnya di Tangerang nih udah nggak ada nih, dicari sama dia. Nah, ketemulah, buat dapetin 100.000 pun susah sama sekali. Padahal dulu nyampe di angka belasan juta itu dari Grab doang Pak Ustadz ya, belum ShopeeFood, belum DO-nya gitu ya. Tapi ya udah, balik lagi aku sih pasrah ya Pak Ustadz, kalau masalah rezeki udah diatur, emang udah jalannya kayak gini gitu. Ya, moga-moga nanti Allah angkat lagi. Amin, Allah ya Allah, luaskan amin. lagi. Amin. Nah, ini pisang. Tapi pisangnya si hijau. Oh iya bener, udah mateng. Makan. Ibu ngobrol dan makan pisang. Ini. Dulu sempat ada yang nyaranin, tapi pisang raja. Sembarang pisang lah. Aku sampai Nyari. enggak, sampai udah tiap hari udah bawaan udah enak makanin pisang terus Ustaz. Jadi katanya rutin. Siapa yang nyaranin? Orang berkos ini. Biasa Pak Ustaz nama cerita kan sama saudara gitu. Terus ayo guru saya gitu. Terus nah disaranin itu makan pisang, katanya cari pisang raja gitu, di Pasar Wage banyak. Ya, kaliumnya. Gitu. Terus ya bagus juga buat pencernaan. Seratnya tinggi. Di antaranya pisang itu kan juga bikin tenang juga. Saya Wahid Abdus Salam Bali itu pernah bilang ya, kalau misal sedih atau ada kegundahan itu, kalau nggak pakai coklat, tapi bukan coklat yang yang masih murni itu, ini pisang bisa menjadi salah satu penetralisir kesedihan dan kegundahan. Kalau mau lagi di sini pakai kopi juga, itu kopi sangat bagus juga untuk menenangkan selain bacaan Quran dan zikirnya. Gimana makan pisang, ada sensasi aneh enggak? Emang ini dari pagi nih kencang terus Pak Ustadz. Biasanya kan di pundak, cuman semenjak ruqyah masal itu udah agak berkurang Pak Ustadz. Ya, pundak udah nggak sakit. Nggak begitu berkurang, cuman emang ada saat-saat tertentu yang mungkin yang kata Pak Ustadz
keluar masuknya itu. Nah, kalau lagi masuk berasa ya Pak Ustadz. Kadang lewat sini nih, pinggir sini kayak tulang kayak ditusuk. Dirusuk ya? Ya, dirusuk. Sebelah kiri emang kan penyakit saya sebelah kiri ya. Dirusuk sampai kadang keluar air mata saking sakitnya. Kalau pas lagi dirusuk berasa, pas masuk nanti ke pundak. Sudah pernah cek asam lambungnya belum? Dulu emang aku seringnya mah ya. Oh. Cuman tapi udah berapa tahun Pak Ustadz. Dulu sempat emang kayak ketergantungan sama perumah ya Pak Ustadz. Tapi udah berapa tahun yang lalu udah nggak pernah lagi. Coba saya lihat lidahnya. Masih ada bekasnya, itu diantaranya bisa yang jadi pemicu tuh asam lambung tinggi juga. Ya karena mereka ganggu lewat pikiran ya. Jadi pikiran ibu kan bisa dibikin kacau. Yaitu mimpi sungai ngalir, kemudian di situ ibu ngerasa nggak nyaman, itu adalah manifestasi dari keresahan, ketakutan, kerinduan. Ya qadarullah, ada kiriman, baratnya kan ya seperti itu. Ya jadi bertumpuk-tumpuk. Baratnya kirimannya malah justru sekarang insya Allah nggak dominan lah. Hanya nyari celah-celah ketika ibu lagi dalam kondisi yang ngedrop, mereka mulai masuk. Coba saya mulai bacain ayat-ayat Quran ya, ibu dengarkan. Nanti kalau mual, nanti kita sediain kresek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك
فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, silakan diminum airnya. Gimana Ibu? Kenceng Pak Ustadz. Kalau iya, di bawah besar duduk loh. kan ngap, tapi kalau lagi Ih, gini besar, kelihatan. besar. Nah, makanya dari tadi aku duduk nggak bisa duduk. Kalau di rumah itu senderan Pak Ustadz. Tadi Kalau kecil lagi ya? begini nggak ada. Iya tadi waktu kesini Nggak sebelum ada, emang. masuk studio kecil, Jangan- nggak begini. Jangankan langsung sama Pak Ustadz ya. Aku kan suka nonton YouTube Pak Ustadz yang Iya. ayat-ayat ruqyah, Hmm. langsung reaksi. Jangankan langsung begini ya, lewat YouTube aja. Oke. Coba Mas. Aku nggak bisa duduk kalau lagi begini tuh. Kalau di rumah senderan. Coba senderannya nggak apa-apa Bu. Ya. Itu saya cuma berpesan ya, intinya keterbukaan, Oke. saling keterbukaan. Apapun itu harus diobrolkan biar nanti sama-sama enak, ibu nggak mendem sendiri dan nggak jadi penyakit. Karena ya tuh setan main di ranah stresnya ibu. Stres mikirin penyakit, stres dengan lingkungan baru, ya kan? Stres harus adaptasi dari nol. Sementara itu suami, bapak juga dalam kondisi yang lagi pemulihan. Jadi ibu harus ada obrolan. Karena menikah adalah komunikasi. Selain sama suami juga, kalau saran saya, misal di lingkungan itu ibu belum menemukan teman yang cocok, boleh cari di lingkungan lain yang masih searea di Purwokerto kan. Kalau di Karangwangkal kan dekat Masjid Fatimah tuh, Fatimah Zahra. Iya. Nah, mungkin bisa ikut kajian muslimah di situ. Nah, aku belum pernah dapat info Pak Ustadz jadwal kajian tuh di situ. Di IG kan ada. IG-nya Masjid Fatimah ada itu. Oh, nggih. Nanti dicoba. Ya, sementara waktu mungkin kita cukupkan. Itu sudah enakan belum? Masih nambah gede malah. Nambah gede. Iya. Reaksinya malah nambah kencang. Habis minum itu. Kalau saran saya, nanti periksa dokter lagi. Cek lab. Sama kalau bisa endoskopi. Saya khawatir ada hal-hal yang yang secara medis belum terdeteksi selama ini. Karena selama ini kan perginya ke klinik ya. Kalau saran saya ke rumah sakit langsung aja ke Margono, ke internis. Ya, kalau ya secara metafisik oke lah, kita sudah sudah ketahui bersama ini apa gangguannya gitu kan dari cerita-cerita ibu itu. Ya memang benar ada hal-hal yang sifatnya metafisik. Tapi metafisik ini setan lah ya. Itu dia tidak berdiri sendiri. Dia akan masuk melalui celah pikiran, was-was, kemudian bibit-bibit penyakit yang sudah ada sebelumnya. Nah, tepat dugaan saya ketika ibu tadi mengeluhkan sakit dari sini ya. Iya. Rusuk kiri sampai belikat, ya kan? Itu tanda bahwa gangguan asam lambungnya sebenarnya belum pulih 100%. Masih ada. Kenapa? Karena terpicu depresi yang terus-menerus itu, stres. Makanya saya bilang, ayo healing. Cari teman-teman atau mungkin jalan-jalan sama suami. Nanti ada hal-hal yang mungkin sifatnya privasi dan mau diobrolin, bolehlah. Tapi nggak sekarang. Karena mungkin ada hal yang saya harus gali lebih dalam lagi. Khususnya hubungan komunikasi antara ibu sama bapak. Ini penting. Karena ibu kan, Masya Allah, hatinya lembut banget tuh. Jadinya nggak bisa ada omongan yang nyelkit sedikit. Pasti akan kebawa hati. Dimasukin hati banget. Karena sifatnya melankolis. Melankolis banget. Harus jaga-jaga memang. Ya ini saya bicara ke bapak ya karena yang 24 jam mengawasi ibu, ngeloni ibu kan bapak. Kalau ibu terapi ke dokter, ke peruqyah itu kan sebatas kita ngobrol begini dalam sesi terapi. Enggak 24 jam. Jadi obatnya ibu sebenarnya di bapak. Ya. Nah, nanti itu insya Allah
akan kempes sendiri. Kita break dulu persiapan sholat Jumat. Nanti insya Allah pada Jumat kita cek ulang. Ya, kita masuk sesi kedua setelah sholat Jumat. Makanya saya ganti kostum ini biar cepet. Perut ibu masih besar? Masih. Mau muntah rasanya? Iya, mual. Mual-mual Dari terus? tadi, cuman sampai sini. Sama aku kalau tiap di ruqyah, Pak Ustadz, nggak pernah sampai muntah, cuman Nggak apa-apa. kayak ngeganjel Kayak ngajar di ya? tenggorokan. Kondisi ibu berdiri ya? Iya. Berdiri, Pak. Ngadep sana. Hadap sana. Tangan di samping. Mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Keluar. Keluar. Astagfirullahaladzim. Ada. Jadi kerupung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'in billah. Innahu huwas samiul alim. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'in billah. Innahu huwas samiul alim. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'in billah. Innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Terus Pak. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Jangan suruh keluar, Pak. Saya cinta sama sebut namanya. Jenengan yang ngendika. Kamu keluar yang di dalam. Ini punyaku. Ini istriku, ini punyaku. Aku cinta. Sebut nama istrinya. Keluar. Jangan di dalam istri saya. Keluar. Ini punya Pak siapa namanya, Pak? Neng Haryati. Enggak, Bapak Asmin. Pak Budi, ini punya Pak Budi. Keluar, kamu keluar. Nah. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار ya Jabbar ya Allah, hilangkanlah semua sihir-sihir yang ada di tubuhnya Bu Neng Haryati. Hilangkan sihir-sihir yang bikin perutnya selama ini belendung ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Keluarkan semua buhul-buhulnya ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillah, 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 bismillah. Keluar. Nggak usah ganggu siksa betul. Nah, keluar. Kasihan Bu Neng. Kasihan Bu Neng. Ngapain ganggu dia? Beliau berhak bahagia. Nggak mau ngelepasi, tak siksa kamu betul. Keluar. Balik atas izin Allah. Semua sihirnya balik ke yang melakukan. Qatiluhum yu'adzibuhum Allah bi'aidikum wa yuhzim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Wa qur rabbi akhirna. Inna rasul. Sujud. Walnas. Ke atas, Bu. Maaf. Angin tok ini asini. Astagfirullah. Film-film jengges kan gitu makanya angin. Kayak orang masuk angin kembung. Selenjor kakinya. Kakinya diselenjorin. Asli Bogor. Asli. Bogornya mana? Luiliang.
IPB Oh, IPB ke sana. IPB. IPB, iya. Lurus lagi. Dermaga. Lurus lagi, aku masih kampung. Kangen kampung ya? Kampung. Lagi kangen? Enggak, kangen kampung sih Pak Ustadz. Udah lama juga kan nggak ziarah ya. Oh, bapak ibu sudah wafat? Udah nggak ada. Sejak kapan? Udah. Ibu. Udah ada 5 tahunan. Udah ada 5. Enggak. Ya, Dede kan 4 tahun. Alin SD kelas 1 kan. Ya, itu. Iya. Jadi mimpi sungai itu kaitannya erat sama itu, kerinduan itu. Ya, Dipeluk. Apa tambahkan saja lah bapak? Ngerasa sendiri aja Pak Ustadz gitu ya. Aku sih udah pas saya Pak Ustadz, maksudnya udah jalannya mungkin ya hidup ini kayak gini, maksudnya kan kayak gini juga atas izin Allah ya gitu. Cuman kadang ada saatnya ya, apalagi ada yang bilang kan mantan gitu ya, terus kayak apa ya, ini kan kayak begini ya, mungkin aku penyebabnya gitu ya. Kadang mikir kalau aku nggak ada gitu ya, mungkin udah nggak ada gangguan kayak gini gitu ya. Kadang pengen nyerah Pak Ustadz, tapi anakku masih kecil, masih 4 tahun, ada yang kecil. Kadang kayak ada bisikannya, udah mending gak ada aja gitu ya. Mungkin suamiku, anak-anak kan tenang gitu ya, nggak digangguin lagi kalau sasarannya aku gitu ya. Tapi masih pengen ngebesarin anakku yang paling kecil. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah. Kenapa ungkapkan saja? Jangan ditahan. Astagfirullah. Kadang ya ada kalanya aku di pasar aja nggak bisa pulang Pak Ustadz, badan lemes, seringnya kan kaki kiri ya. Sempat aku udah di motor ya, diem aja sama ya tukang parkir, teteh nggak jalan-jalan, nggak bisa gerak. Ya Allah. Kaku badannya. Kadang lemes Pak Ustadz, lemes, nggak bisa berdiri pun lemes. Baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Hatta ina balagha Astagfirullahaladzim. Qalu ya Astagfirullahaladzim.
قال ما مكنني فيه ربي خير Astagfirullah. آتوني صبرا حديدا حتى إذا جاء قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يصلوا ما استطاعوا قال هذا رحمة فإذا جاء دك وكان وعد ربي حقا Tenang, tenang ya. Jangan panik. Dah, coba perutnya coba. Udah nggak anggap kan? Coba dikinin. Udah nggak keras ya? Udah hilang. Udah hilang teh. Sambil lihat teteh aja, jangan ibu. Ketuaan. Teteh sama mas. Udah hilang. Alhamdulillah. Nggak kerasa tadi. Lewat tangan kiri. Nggak kerasa ya? Biasanya kan tapi semenjak ruqyah masal itu Pak Ustadz, tiap pagi tuh aku biasanya ini kan semua badan ya berkurang Pak Ustadz, cuman di pundak. Nah, makanya tiap hari ngecek IG terus ada ruqyah masal gitu ya, kapan lagi. Makanya besok juga teh bilang ke anaknya ikut mama lagi ya, nggak taunya kemarin dihubungin admin kan. Niatnya juga besok mau datang insya Allah. Datang lagi nggak apa-apa sama mas. Anak gitu. Udah hilang ini sudah. Betul. Sekarang tinggal memperbaiki anxiety-nya, kepanikannya, kecemasan berlebihnya harus kita perbaiki. Ya, soalnya teteh kesedihannya terakumulasi, numpuk-numpuk, kesian saya. Ya turut prihatin lah. Tapi ini Masya Allah beruntung dapat Mas Budi. Enggak lah, benar. Masnya Insya Allah laki-laki yang memang Allah pilihkan untuk teteh. Sabar, ngemong. Oh bahasa ngomong itu bahasa Indonesianya apa ngomong? Yang ngomong, tahu ngomong ya? Kalau misalnya ada yang nggak cocok sampaikan aja, nggak apa-apa. Nggak mungkin masnya marah-marah kan? Perlu, ya paling itu aja yang perlu diperbaiki. Ya supaya teteh kan ibaratnya sudah bapak ibu sudah tidak ada ya. Siapa lagi kalau bukan suami dan anak-anak. Dan kami semua insya Allah siap jadi keluarga. Keluarganya teteh di Purwokerto ini. Ini monggo aja ke Masjid Peta Hidup. Itu keluarga semua, keluarga seiman. Ya, kan jauh dari Bogor ya kan. Di sini mungkin nggak ada teman yang nyaman untuk curhat ke sini nggak apa-apa, ke Sokaraja dianterin nama Mas Budinya sama putrinya juga boleh. Intinya jangan sendirian ya, soal kalau sendirian nanti akan ada bisikan-bisikan setan. Iya, aku seringnya gitu Pak Ustadz. Kemarin aja ke pasar remblong tiba-tiba Pak Ustadz di perempatan Pasar Wage itu roda emas blong beneran Pak Ustadz, sampai aku matiin kontak ya kan. Sampai ke parkiran Pasar Wage masih belum. Terus aku mau jalan lagi pulang ya, aku giniin, kok ada remnya. Tadi pas berangkat nggak ada ya, aku kan nggak berani jalan lagi Pak Ustadz, dia mau pulang. Karena kan berangkat aja remnya belum ya. Tapi pas pulang, ada lagi remnya ya. Kadang kayak gitu Pak Ustadz. Tujuan dari rumah ke Pasar Wage, aku nyampe alun-alun Pak Ustadz. Di alun-alun bengong,
ya Allah ini di mana? Mau ke pasar Wage padahal tujuannya. Ya Allah. Pak Ustadz, bener sering banget. Teteh, traumanya dalam banget sih. Aku terbiasa dipendam sih ya Pak Ustadz ya. Iya, Maksudnya, ada trauma besar yang belum rilis sampai detik ini. kadang apa ya, serba nggak enak gitu Pak Ustadz ya. Nanti boleh cerita. Enggak di sini. Oke. Boleh cerita ya. Nanti ke istri saya juga boleh. Oke. Biar sama-sama enak, karena kan sesama perempuan nanti Perempuan. bisa lebih plong. Istri saya juga dari Jawa Barat. Oh, oke. Dari Cirebon. Jadi mungkin bisa nyambung. Lebih Ya. ya. Jadi yaudah, yang sekarang ini dikip dulu enggak apa-apa. Teteh nangis nggak masalah. Namanya juga manusia. Nangis nggak dosa kok. Pokoknya pesan saya satu, jangan menyendiri. Kalau menyendiri rawan digoda setan, rawan dibisiki untuk putus asa, dibisiki untuk melakukan hal-hal yang nggak Allah ridhoi. Ya, untuk saat ini Teteh butuh support system dan terapi CBT namanya, Cognitive Behavioral Therapy. Apa itu? Terapi kebiasaan perilaku. Nah, sekarang kan kebiasaan yang lama karena memang ada serangan-serangan itu kan, jadi sihir terus. Sekarang kita stop dulu. Sihirnya kita tutup bahasan itu. Nggak usah bahas lagi. Sekarang fokus pembentukan karakternya Teteh, kemudian menghilangkan traumanya, karena traumanya luar biasa, ya. Sedihnya juga, rasa rindunya juga ditumpahkan ke orang-orang yang menjadi keluarga barunya Teteh di Purwokerto ini. Welcome to Purwokerto. Ya. Kota yang semuanya ngapak-ngapak. Ini sama masnya diajak jalan Mas ya. Diajak jalan. Sihir itu nggak sehebat itu. Sehingga jangan sampai paranoid, jangan dibikin takut. Jangan ada pikiran sihirnya kuat banget, nggak ada, demi Allah, nggak ada. Yang bikin kuat karena Tetehnya paranoid, ketakutan. Ya saya maklum sih, karena Teteh yang nggak ada sandaran ibaratnya. Nah, iya Pak. Suami pendiam, ya kan? Itu saking kalemnya. Ya itulah. Nanti tolong, kalau nanti ngobrol sama siapa, sama istri saya atau sama tim akhwat dari Arsada, curahkan semua. Ya? Oke lah, mungkin kita tutup dulu. Biar nanti nggak berlarut-larut. Saya pun ngerasakan sedihnya secara nggak langsung, walau saya nggak tahu secara mendetail, tapi saya nggak mau berasumsi karena emosi negatif itu menyambar-nyambar, nggak hanya subhat saja yang menyambar-nyambar, tapi emosi juga kayak apa namanya, radiasinya tuh sampai mana-mana, bahkan anak-anak pun ikut kena efeknya. Kasihan anak-anaknya. Jadi bismillah, ayo kita bangkitkan Tetehnya dulu. Sihirnya udah musnah nih, nggak usah bahas sihir lagi, ya. Siap, semangat nggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang keras. Allahu Akbar. Yang keras. Allahu Akbar. Tuh, doain ya, Teh Neng, biar diberikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan. Amin ya Allah. Semua gangguannya hilang, Amin, ya penyakit-penyakitnya sembuh, keluh Amin. kesahnya semua diangkat oleh Allah, Amin ya Allah. ekonominya diberkahi. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya, untuk teman-teman yang mau daftar program kisah kita, nanti kita akan undang di studio kami di Sokaraja Banyumas, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Tapi nggak semua setiap yang mendaftar pasti akan kita undang, karena kita mesti mempelajari dulu kasus-kasusnya. Dan ingat, kegiatan ini gratis 100%. Hati-hati penipuan atas nama MFO. Ya, kalau misalnya minta bayaran untuk mendaftar, itu jelas bukan bagian dari tim YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.